Halo, perkenalkan nama saya Andini Priyatin Tias dari Prodi Data Science. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem mini bioskop untuk tugas UAS dari database sistem. Entitas dan atribut yang telah saya buat. Yang pertama, entitas user mempunyai atribut ID user sebagai primary key, nama, nomor telepon, dan email. Kemudian entitas film mempunyai atribut ID film sebagai primary key-nya dan ada 4 lainnya. Kemudian entitas jadwal tayang itu primary key-nya ada di ID jadwal. Kemudian di entitas jadwal tayang ini memanggil ID dari user dan bioskop, dijadikan foreign key di entitas jadwal tayang ini. Jadi total atributnya ada 6 atribut. Kemudian di bioskop itu primary key-nya ada di ID bioskop. Atributnya yang lainnya ada nama bioskop sama lokasi. Entitas transaksi itu ID transaksi sebagai primary key dan memanggil ID user sebagai foreign key. Maksudnya ID usernya itu dimasukkan sebagai foreign key di entitas transaksi. Kemudian ada entitas tiket. Primary key-nya ada di ID tiket. Kemudian menambahkan ID jadwal dan ID transaksi sebagai foreign key. Lalu ada entitas pembayaran, di mana primary key-nya itu ID pembayaran dan juga meng-FK dari ID transaksi. Kemudian saya akan menjelaskan relasinya dari entitas-entitas tadi. Yang pertama itu user ke transaksi, di mana relasinya itu one to many. Jadi satu user dapat membuat banyak transaksi. Lalu transaksi ke pembayaran itu relasinya one to one, di mana satu transaksi hanya memiliki satu pembayaran. Lalu transaksi ke tiket itu relasinya one to many, jadi satu transaksi hanya dapat menghasilkan banyak tiket. Tiket ke jadwal tayang itu relasinya one to one, jadi satu tiket hanya terdapat satu jadwal tayang. Nah, jadwal tayang ini memiliki relasi ke film dan juga bioskop. Relasinya itu many to one atau one to many. Jadi satu film memiliki banyak jadwal tayang atau satu jadwal tayang atau banyak jadwal tayang dapat dimiliki oleh satu film. Nah, jadwal tayang ke bioskop one to many itu dimana satu bioskop dapat menyediakan banyak jadwal tayang atau jadwal tayang itu disediakan oleh satu bioskop. Banyak jadwal tayang disediakan oleh satu bioskop. Berikut merupakan IRD lengkapnya. Ada entitas user dengan atributnya, PK-nya ID user, mempunyai relasi ke transaksi, satu one to many, jadi satu user dapat memiliki banyak transaksi. Kemudian transaksi, maksudnya entitas transaksi dengan atribut PK-nya itu ID transaksi, FK-nya itu ID user dan pembayaran, dimana transaksi ini memiliki relasi ke pembayaran itu one to one. Nah, relasinya ini dimasukkan di FK-nya. Jadi FK itu menandakan kalau memiliki relasi dari pembayaran gitu, dan juga ke ID user. Karena kan memiliki relasi, jadi harus dimasukkan itu ID user dan ID pembayarannya sebagai FK. Nah, lalu transaksi ini memiliki relasi ke tiket itu one to many. Satu transaksi bisa memiliki banyak tiket. Nah, tiket ini memiliki relasi kan, jadi dari ID transaksinya ini di FK ke ID tiket, masuk ke atributnya entitas tiket.
Jadi entitasnya itu ada ID tiket dan ID transaksi, juga ID jadwal karena tiket memiliki relasi ke entitas jadwal tayang. Nah, dari entitas jadwal tayang ini, PK-nya ID jadwal tayang. Nah, meng-FK ID film dan ID bioskop. Karena memiliki relasi, jadi ID film yang merupakan PK dari entitas film itu dimasukkan ke entitas jadwal tayang sebagai FK. Begitu juga dengan bioskop. ID bioskop yang merupakan PK dari entitas bioskop dimasukkan sebagai FK di entitas jadwal tayang. Ini merupakan normalisasi yang sudah saya buat. UNF-nya itu ada tabel seperti ini. Nah, di tabel ini tuh di satu kolom bisa terdapat data berulang dan juga ada data yang redundansi data, jadi satu kolom itu punya dua data. Nah, ini tuh harus dinormalisasi. Nah, dalam bentuk first NF-nya itu seperti ini. Jadi di kolom jadwal ini kan ada redundansi data antara tanggal dan juga jam. Itu dipisah di first NF-nya, dipisah jadi dua kolom berbeda. Lalu di tabel kursi ini kan ada data yang lebih dari satu, dipisah juga menjadi baris yang berbeda. Nah, di first NF ini masih ada partial dependency, jadi PK-nya itu ada banyak. Seperti ID transaksi itu harusnya hanya menyimpan atribut-atribut transaksi, tapi di sini ID transaksi sebagai primary key itu menyimpan banyak atribut-atribut dari entitas-entitas lain. Lalu dilakukanlah second NF. Setelah dilakukan normalisasi di first NF, itu tabelnya kan masih menjadi satu, sehingga tabelnya itu memiliki ketergantungan partial dependency. Jadi harus dipisahkan. Nah, di sini saya pisahkan menjadi 5 tabel, di mana tabel-tabel ini tuh memiliki kunci primary key-nya masing-masing. Jadi di first NF itu saya memastikan tidak ada lagi atribut non-key yang bergantung pada kunci primary key lain. Jadi seperti di tabel ini, tabel film, primary key-nya itu udah ada di ID film dan sudah nggak ada lagi kunci atau atribut non-key lain. Kemudian di tabel user, primary key-nya di ID user, lalu tabel transaksi, primary key-nya di tabel transaksi. Kemudian tabel jadwal tayang, primary key-nya udah ada di jadwal tayang. Tabel tiket itu primary key-nya ada di tabel tiket. Jadi di second NF ini sudah tidak ada atribut yang bergantung pada kunci primary key. Lalu proses third NF ini dimana tadi tabel second NF di tabel transaksi dan tabel jadwal tayang itu masih memiliki atribut non kunci yang bergantung pada atribut non kunci lain. Tadi itu kan di tabel transaksi itu ada satu kolom metode pembayaran. Nah, metode pembayaran itu tuh harusnya masuk ke tabel pembayaran. Nah, untuk itu dipisahkan di third NF ini jadi tabel transaksi dan tabel pembayaran. Nah, di tabel pembayaran ini dibuatkan primary key ID pembayaran, lalu dihubungkan ke tabel transaksi sebagai foreign key. Sama juga di tabel jadwal tayang. Tadi di tabel jadwal tayang ada satu kolom lagi yang berisikan nama bioskop. Seharusnya nama bioskop ini tuh masuk ke tabel bioskop. Jadi dibuatkan tabel bioskop, dimasukkan primary key-nya di ID bioskop, lalu primary key ID bioskop ini di foreign key-kan atau dihubungkan ke tabel jadwal tayang sebagai foreign key ID bioskop.
Sehingga tabel pembayaran dan tabel bioskop itu memiliki relasi ke tabel transaksi dan juga tabel maksudnya tabel pembayaran itu memiliki relasi ke tabel transaksi tapi sebagai foreign key, sehingga tidak ada atribut non key yang bergantung pada atribut non key lain. Begitu juga di tabel jadwal tayang dengan tabel bioskop, atribut non key dari nama bioskop tadi sudah tidak bergantung lagi pada atribut jadwal tayang, pada entitas jadwal tayang, seperti itu. Sehingga setelah dilakukan proses start and F ini, semua tabel sudah tidak memiliki ketergantungan partial dependency dan juga tidak memiliki ketergantungan transitivity. Jadinya proses normalisasi telah selesai. Setelah tabel entitas-entitasnya tadi sudah dinormalisasi, nah lalu entitas tadi dibuatkan database di MySQL, query-nya itu create database dengan nama mini bioskop. Nah, datanya sudah masuk, lalu digunakan use mini bioskop untuk masuk ke dalam database mini bioskop. Nah, dari database mini bioskop tadi dibuatlah tabel-tabel yang sudah dinormalisasi tadi. Yang pertama ada tabel user atau entitas user. Nah, query yang dipakai itu create table, lalu kolom-kolomnya itu diisi ID user, nama user, dan nomor telepon. Tipe datanya semua varchar, di mana ID user itu hanya bisa memiliki 10 karakter. Nama user maksimal karakternya itu 50, lalu nomor telepon maksimal karakternya itu 15. Primary key-nya dimasukkan ke ID user. Nah, lalu setelah create table, menggunakan query insert into untuk memasukkan data-data yang sudah ada ke dalam tabel user. Nah, seperti ini. ID user dimasukkan, lalu nama user dimasukkan datanya, dan nomor telepon value-nya dimasukkan. Nah, jadinya tabelnya seperti ini. Primary key-nya ID user. Kemudian create dan insert tabel film. Create tabel, query-nya seperti ini dengan tipe data varchar dan primary key-nya itu di ID film. Kemudian judul film, tipe datanya varchar atau string ya, dengan maksimal karakter 100. Kemudian dari tabel ini dimasukkan datanya atau value-nya menggunakan query insert into film. Ini ID filmnya, ini judul filmnya. Nah, query select from film ini untuk melihat data tabelnya. Kemudian create dan insert tables bioskop. Nah, query-nya pakai create table bioskop, di mana primary key-nya itu ID bioskop, dimasukkan tipe datanya varchar, maksimal karakternya 10, lalu ada nama bioskop, tipe datanya varchar dengan karakter 100 karakter gitu maksimalnya. Insert into, memasukkan value-nya dengan query insert into bioskop, ID bioskopnya ini, nama bioskopnya ini. Kemudian query select from untuk melihat tabelnya, jadinya seperti ini. Kemudian create table untuk insert, create dan insert table pembayaran. Nah, di table pembayaran ini primary key-nya di ID pembayaran dengan varchar-nya dengan tipe data varchar, terus karakternya maksimal 10, lalu metode pembayaran, tabel metode atau kolom metode pembayaran, tipe datanya varchar, maksimal karakternya 50,
Lalu insert into untuk memasukkan value-nya di tabel ID pembayaran dan metode pembayaran. Ini untuk ID pembayarannya, ini untuk metode pembayarannya. Nah, select from untuk melihat tabelnya jadinya seperti ini. Create and insert tabel jadwal tayang. Nah, menggunakan query create table, isi tabelnya itu ada ID jadwal sebagai primary key, tipe datanya varchar dengan maksimal 10 karakter, lalu ID film, tipe datanya varchar dengan 10 karakter, ID bioskop, tipe datanya varchar 10 karakter, lalu tanggal itu tipe datanya date, jam mulai tipe datanya time. Nah, untuk ID bioskop dan ID film ini merupakan foreign key di tabel jadwal tayang. Jadi didefinisikan dengan query foreign key, ID film, dan ID bioskop reference dari tabel film dan juga tabel bioskop. Jadi isi dari foreign key, ID film, dan ID bioskop di jadwal tayang itu diambil dari tabel film dan juga tabel bioskop. Lalu setelah create table, menggunakan query insert into untuk memasukkan value. Ini untuk value ID jadwal, lalu ini untuk value ID film, ini value dari ID bioskop, ini value dari tanggal, dan ini value dari jam mulai. Nah, insert from untuk melihat tabelnya dari MySQL. Ini tabelnya jadi seperti ini. Kemudian create and insert tabel transaksi. Nah, query create table transaksi dengan kolomnya itu ada ID transaksi sebagai primary key, tipe datanya varchar dengan maksimal 10 karakter, lalu ada ID user, tipe datanya varchar maksimal 10 karakter, lalu ID pembayaran, tipe datanya varchar maksimal 10 karakter, lalu total harga ini tipe datanya integer. Nah, untuk ID user dan ID pembayaran itu merupakan foreign key dari tabel transaksi. Jadi didefinisikan dengan seperti ini, foreign key dimasukkan ID user dan ID pembayaran, itu reference dari tabel user dan tabel pembayaran. Jadi sama seperti yang tadi, ini tuh isi dari ID user dan ID pembayaran itu sama dengan user dan sama dengan ID user yang ada di tabel user dan tabel pembayaran. Setelah create table, lalu menggunakan query insert into untuk memasukkan value-nya. Nah, ini value dari ID user, ID transaksi, lalu ini value dari ID user, dan ini value dari ID pembayaran. Lalu ini merupakan total harganya. Lalu query select from untuk melihat tabelnya di MySQL seperti ini. Kemudian create and insert tabel tiket. Nah, query-nya create table untuk tiket. Isi kolomnya itu ada ID tiket sebagai primary key dengan tipe data varchar maksimal 10 karakter. Lalu ada ID jadwal, tipe datanya varchar 10 karakter. Lalu ID transaksi, tipe datanya juga varchar 10 karakter. Lalu nomor kursi varchar dengan karakter maksimal 5. Nah, lalu dimasukkan datanya dengan atau value-nya dengan query insert into. Jadi ini merupakan value dari ID tiket, lalu ini merupakan value dari ID jadwal, bagian ini merupakan value dari ID transaksi, dan ini adalah nomor kursi. Gunakan query select from untuk melihat tabelnya di sini seperti ini jadinya.
Kemudian saya melakukan alter table pada tabel tiket. Jadi di tabel tiket tadi kan ada ID jadwal sama ID transaksi, tapi itu belum didefinisikan foreign key-nya. Lalu digunakan alter table ini untuk meng-add foreign key ke tabel tiket. Nah, yang pertama itu di ID jadwal, itu didefinisikan foreign key-nya. Referensinya itu dari tabel jadwal tayang. Jadi ID di tabel jadwal tayang ini di-foreign key-kan ke tabel tiket. Begitu pula dengan ID transaksi. Query alter table ini di-add constraint-nya, lalu foreign key dari ID transaksi ini didefinisikan. Nah, ID transaksi ini didapat dari tabel transaksi, di mana ID transaksi di tabel transaksi ini di-foreign key-kan ke tabel tiket. Kemudian saya melakukan inner join. Di sini yang saya gabungkan itu saya menggunakan query select untuk nampilin kolom-kolom dari nama user itu dari tabel user, lalu judul film itu dari tabel film, lalu tanggal itu dari tabel tanggal dan juga jam tayang itu dari tabel jadwal tayang, lalu nomor kursi itu dari tabel tiket, dan tabel total harga itu dari tabel transaksi. Terus semuanya itu dilakukan digabungin pakai inner join. Nah, cara gabunginnya itu dari tabel utama, tabel tiketnya itu digabungkan ke tabel transaksi lewat ID transaksi. Habis itu digabungin lagi, dijoinkan lagi dengan tabel user lewat ID user, lalu tabel jadwal tayang lewat ID jadwal, dan yang terakhir tabel film lewat ID film. Semuanya itu dijoinkan pakai inner join, jadi semua datanya itu muncul kalau cocok di semua tabel. Lalu contoh hasilnya seperti ini. Data yang ditampilkan nama user, judul film, tanggal, jam mulai, nomor kursi, dan total harga. Dari sini tuh dapat diketahui seperti contohnya di ini. Sektor itu punya dia tuh beli 2 tiket. Jadi munculnya 2 di jam yang sama, di tanggal yang sama, di jam yang sama, tapi kursinya berbeda. Total harganya dari 2 ini tuh 50.000. Jadi inner join yang saya lakukan untuk menggabungkan beberapa atribut dari beberapa tabel yang sudah saya buat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang left dan right join yang telah saya lakukan. Di mana left joinnya itu saya membuatnya dari tabel jadwal dan juga tabel film. Saya menggunakan query select untuk menampilkan judul film dari tabel film dan juga ID jadwal dari tabel jadwal. Acuannya itu dari tabel film dilakukan left join ke jadwal tayang. Jadi tabel utamanya itu tabel film dengan left join semua data dari film. Kemudian penghubungnya itu ID film dari tabel film dihubungkan dengan ID film dari tabel jadwal tayang. Kondisi penghubungnya itu hasilnya itu nanti semua judul film muncul. Jika film punya jadwal, maka ID jadwal akan terisi. Kalau film di judul film ini nggak punya jadwal, maka ID jadwalnya itu isinya 0. Begitu juga pada right join, di mana saya melakukan right join di tabel bioskop dan tabel jadwal.
Di sini saya menggunakan query select untuk menampilkan nama bioskop dan juga ID jadwal. Saya menggunakan right join, artinya semua data dari tabel jadwal akan muncul. Jadi ID jadwal ini akan muncul sebagai bagian dari ID dari jadwal tayang. Nah, ketika tabel jadwal tayang ini menjadi tabel utamanya, kondisi penghubungnya itu ID bioskop. Di tabel bioskop dihubungkan dengan ID dihubungkan dengan jadwal tayang. Hasilnya semua jadwal tayang muncul kalau ada bioskopnya. Misal nama bioskopnya tidak ada jadwalnya tapi nggak ada nama bioskopnya, maka nama bioskop ini bernilai 0. Kemudian saya akan menjelaskan simulasi yang saya buat pada database mini bioskop. Yang query pertama yang saya jalankan adalah set transaction isolation level serializable. Jadi query ini tuh memastikan kalau transaksi ini tuh tidak akan terganggu dengan transaksi lain. Lalu query start transaction untuk memulai transaksi, lalu insert into transaksi. Jadi ini tuh untuk menjalankan transaksi. Di mana transaksi ini tuh terdapat ID transaksi, ID user, ID pembayaran, dan total harga. Nah, jadi isi dari transaksi ini itu user melakukan pembayaran dengan ID pembayaran P103, total harganya 45.000. Nah, transaksi ini menghasilkan ID T501. Kemudian transaksi selanjutnya itu dari tabel tiket, di mana isinya ada ID tiket, ID jadwal, ID transaksi, dan nomor kursi. Jadi di tiket ini tuh punya jadwal di jadwal ID J102 dengan nomor kursi B2. Nah, transaksi ini menghasilkan ID tiketnya TK501. Nah, tiket ini terhubung oleh transaksi dengan ID T501. Jadi terhubung antara transaksi dan tiket dengan yang menghubungkan itu adalah ID transaksi. Kemudian di commit, lalu dilihat select from untuk melihat transaksi dan tiketnya. Jadi di tabel tiket ini memiliki terhubung dengan transaksi dari ID T501. Jadi dapat disimpulkan dari transaksi ini tuh transaksi T501 itu dilakukan oleh user U102. Dengan user ini tuh melakukan pembayaran dengan total harga ini, menghasilkan tiket dengan ID TK501. Di ID jadwalnya itu J105, nomor kursinya itu B2. Begitu. Lalu saya juga membuat simulasi hak akses pada database mini bioskop. Usernya itu yang saya buat ada 3, yaitu admin, kasir, dan juga viewer. Nah, untuk admin itu dia punya seluruh privilege. Jadi dia bisa insert, select, update, terus delete, dan lain-lainnya di seluruh tabel dari database mini bioskop ini. Lalu kemudian user kedua itu kasir. Nah, untuk kasir ini dia itu cuma bisa mengakses di tabel tiket, transaksi, dan juga jadwal tayang. Nah, untuk privilege-nya itu di tabel tiket dan juga transaksi dari database mini bioskop, kasir itu cuma bisa insert, select, sama update on. Nah, kalau di tabel jadwal tayang, kasir ini cuma bisa select doang.
Lalu user ketiga itu ada viewer. Nah, viewer ini dia cuma bisa select di seluruh tabel yang ada di database mini bioskop. Jadi dia nggak bisa itu update ataupun delete tabel. Jadi dia cuma bisa select doang. Seperti itu. Berikut merupakan presentasi dari saya. Presentasi ini merupakan bagian dari project UAS database system, dan saya ucapkan terima kasih.